Marvelino Christian Sanyoto, biasa dipanggil Ian. Jadi aku akan memberi sedikit visi misiku untuk jadi seorang leader. Jadi yang pertama yaitu jadi orang yang solutif. Solutif dalam artian kita dapat memikirkan apa sih yang bakal kita lakukan ke depannya gitu. Jadi kita bisa memilih untuk seperti mengorbankan sesuatu atau mengorbankan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Tapi dalam mengorbankan sesuatu itu kita juga harus memikirkan apa yang dikorbankan. Nah, dalam mengorbankan itu kita juga harus meminimalisir pengorbanannya itu. Jadi kita tidak boleh asal-asalan. Jadi kita harus selektif dan memberikan solusi yang terbaik bagi siapa yang kita lead gitu. Kemudian kita juga harus bisa memanage waktu kita dengan baik supaya semuanya terjadwal dan tertata rapi, supaya tidak ada yang tercerai-berai dan semuanya itu tertata. Dan yang terakhir, kita harus menjadi leader yang dapat membangun karakter. Jadi kita sebagai seorang leader, kita juga harus bisa membangun karakter orang yang kita lead. Jadi kita harus menanamkannya pada setiap mereka gitu. Kita juga harus membimbing mereka ke jalan yang benar dan tidak menyesatkan gitu. Cukup sekian dari aku. Thank you. Perkenalkan, nama saya Teng Jessica Venetia ID. Saya dari kelas 11 IPA dan saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa untuk beraspirasi dan berkreasi guna untuk menginspirasi. Next adalah misi saya, memiliki dasar Think, Elevate, Achieve, and Motivate atau disingkat TEAM. Yang pertama adalah membentuk karakter pengurus OSIS dan anggota OSIS yang bijaksana dan solid. Yang kedua, mencantangkan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah aktif dalam setiap program kerja, berinovatif, serta kerja efektif. Yang keempat, melaksanakan program kerja yang mampu mengasah kreativitas dan produktivitas siswa. Yang kelima, meningkatkan kinerja serta kerjasama dalam berorganisasi. Sekian visi misi saya, terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Jocelyn Ang dari kelas 11 IPS. Saya biasa disebut Jocelyn ataupun Elin. Dan sekarang saya akan memaparkan visi dan misi yang akan saya laksanakan. Visi saya ke depannya akan lebih fokus dalam pengembangan diri siswa-siswi SMA DJS serta menaikkan kualitas dari para siswa-siswi SMA DJS agar mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita bisa menjadi teladan bagi semua orang. Selanjutnya, misi saya adalah akan lebih mengedepankan kepada skill dan kepekaan para siswa-siswi SMA DJS Semarang dengan cara membagikan berkat seperti sembako ataupun bantuan dana kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena kita tahu pada situasi saat ini, pandemi sedang merajalela dan juga banyak orang yang memerlukan bantuan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk sosial, perlulah kita saling membantu supaya kita semua bisa survive dari pandemi ini. Selain itu, saya juga berencana untuk membuat kelompok-kelompok kecil dari berbagai minat yang ada, agar talenta kita bisa diasah dan juga kita bisa menjadi SDM yang lebih berkualitas daripada yang sebelumnya. Karena dengan adanya sharing, dengan adanya praktek bersama, kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih. Apalagi kalau kita ditambahin oleh guru mentor yang lebih berpengalaman di bagian itu. Nah, jadi talenta kita bisa terasah dan juga itu bisa menjadi bekal untuk kita nantinya. Sekian visi dan misi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan juga
karena pandemi kali ini tidak banyak hal yang bisa kita lakukan karena adanya pelajaran daring ataupun lewat online. Jadi kita tidak bisa melakukannya secara langsung dan kita harus berpikir secara kreatif untuk mengakali bagaimana kita bisa tetap menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan cara online ini. Jadi sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Maria Abigail Putri dari kelas 10 IPA dan hari ini saya mau menjelaskan visi dan misi saya apabila saya menjadi seorang pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi. Sebagai seorang pemimpin, visi saya adalah untuk membentuk, memimpin, menggiring, membimbing, bukan menciptakan tapi kayak lebih ke arah membentuk, memimpin gitu. Organisasi yang saya pimpin ini, keanggotaan, para anggota-anggota di bawahnya lagi, semua yang terlibat dalam organisasi ini, saya berharap kita bisa menjadi organisasi yang berkembang, kreatif, dan bermanfaat. Yang saya maksud berkembang adalah tidak menutup diri terhadap ilmu-ilmu atau hal-hal baru untuk dicoba. Kita nggak boleh stop di situ. Kita harus terbuka. Kita harus mau berkembang, kita harus mau belajar lebih lagi, kita harus mau coba lebih lagi, kita harus fight lebih lagi gitu. Karena ya kalau kita pikir kita sudah paling pintar dan paling keren, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita coba dan masih banyak lagi yang lebih banyak achievementnya, lebih banyak prestasi dari kita gitu. Yang selanjutnya adalah kreatif. Saya sendiri sebagai seorang pemimpin dan kita semua adalah organisasi, ya jadi organisasi secara utuh, secara keseluruhan itu kreatif, yaitu punya ide-ide, terlatih untuk mencari solusi atau kayaknya ini enaknya gini deh, ya untuk berpendapat, untuk memiliki gagasan kreatif dan tidak terpaku pada suatu peraturan atau teori. Visi saya yang terakhir adalah menjadi organisasi yang bermanfaat. Maksud saya bermanfaat adalah untuk bisa menjadi berkat dan membantu orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya untuk orang di sekitar kita sih sebenarnya, tapi untuk banyak orang. Terutama orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang berkaitan dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Saya harap kita bisa menjadi berkat bagi mereka, kita bisa bermanfaat. Entah kita menjadi motivasi atau dari skill-skill dan apa yang kita dapat dari organisasi ini, kita bisa gunakan untuk membantu. Misi saya, yang pertama terutama untuk mengembangkan skill, seperti saya bilang tadi, untuk menjadi kreatif dan untuk melatih keterbukaan terhadap hal-hal baru. Yang pasti misi saya adalah pertama, menyediakan sarana-sarana, wadah untuk melatih skill-skill ini, seperti mencari lomba atau kegiatan, atau bahkan kita mengadakan sendiri gitu. Jadi mungkin organisasi kita ini ada di suatu lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, saya berpikir bahwa kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan itu agar nggak cuman kita aja yang terlatih, tapi mungkin orang lain bisa, aku mau coba deh ikut kegiatan yang diadain oleh organisasi ini, siapa tahu. Nah, itu kan kita bisa menjadi berkat juga kan, seperti visi saya tadi kan. Ya, itu pertama untuk melatih. Sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, yang paling penting juga dalam poin yang tadi, mengadakan kegiatan-kegiatan, mencarikan kegiatan-kegiatan. Pokoknya intinya kegiatan-kegiatan ada, yang satu saya maksud adalah kegiatan-kegiatan tuh yang seru dan mengena dan benar diminatin gitu. Jadi bukan suatu hal yang memaksa atau membosankan. Jadi kita melakukannya itu terpaksa, tidak kita kurang suka hal itu. Karena ya kalau terpaksa buat apa ya, walaupun dipaksa, ngerti soalnya mengerjakan, tapi kan tidak ada, itu tidak ngena gitu loh, tidak sesuai passion, tidak diminatin gitu, tapi dipaksa mengerjakan. Jadi menurut saya itu ya cuman sesaat aja. Nanti saat sudah lepas dari organisasi ini, misal untuk pergi keluar, untuk
menjadi orang di masyarakat luas, ya skill yang tadi dipaksakan itu ya nggak bakal ada lagi gitu. Jadi saya mau kegiatan-kegiatan yang ada ini sesuai, seru, dan ya gitu, kembali ke tujuan awal untuk mengembangkan skill-skill kita dan bisa juga untuk membantu orang lain gitu. Ya, misi saya yang kedua, sebenarnya saya tidak ada banyak misi sih, cuman yaitu untuk mengembangkan skill-skill untuk melatih, untuk mencapai visi itu ya. Yang kedua, saya pikir saya harus memiliki anggota yang sesuai, yang suportif, yang siap untuk selain anggotanya sendiri dari internal, tapi dari eksternal juga, lingkungan luarnya tuh juga saya harap mendukung. Ya berarti gitu, kita harus menyaring, kita harus mengenal lah, karena kita tidak bisa memaksakan semua orang tuh untuk aku maunya dia tuh baik sama aku, buat support aku kayak dalam bentuk kayak gini. Nah, kita tidak bisa membuat semua orang kayak gitu, dan kita tidak bisa memilih kan orang-orang yang ada, yang mau ada di sekitar kita siapa aja, yang kamu nggak boleh masuk sini, harus ini, kan tidak, itu kan bebas sebenarnya kan, ya tergantung minat, dan memang sebenarnya ya tergantung apa ya, mungkin seleksi ya, tapi bagaimanapun itu kan itu kesempatan bagi semua orang kan ya. Nah, ya, misi saya tuh untuk membimbing agar kita bisa mengenali diri kita sendiri dan mengenal sesama kita, orang-orang di sekitar kita, dan lingkungan-lingkungan kita yang saya sudah sebutkan tadi. Ya dengan cara mengenal kita bisa memahami, dan kita bisa yaitu jalan bareng-bareng gitu. Dan dengan cara mengenal sesama dan mengenal potensi kita sendiri, mengenal diri kita sendiri yang paling utama ya, yaitu kembali ke poin utama, dan ya dengan itu nanti kita bisa mewujudkan visi kita, tujuan awal kita itu bertahap, tanpa pengenalan diri kita sendiri, mengenal sama kita, terbuka, mau bekerja sama, lalu dilatih lewat kegiatan-kegiatan, events-events seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.